Seumur hidupnya, Raden Kian Santang tak pernah terluka. Setiap pertarungan ia menangkan tanpa setetes darah pun jatuh dari tubuhnya. Keberaniannya terkenal di seluruh Pajajaran, tapi ada satu rahasia yang disimpannya erat. Ia tak pernah benar-benar tahu seberapa kuat dirinya. Pada suatu malam yang dingin, diliputi rasa gelisah yang mendalam, Kian Santang bermeditasi di tepi sungai Citarum, bertanya dalam hati. Adakah yang mampu membuatku melihat darahku sendiri? Adakah lawan yang bisa menantangku sampai batas? Saat malam semakin larut, suara lembut namun menggema muncul dalam meditasinya. Pergilah ke Tanah Suci, ke sana takdirmu menunggu. Gema suara itu berulang kali terngiang di telinganya, membuat Kian Santang segera bersiap untuk perjalanan jauh, melintasi lautan dan gurun menuju tanah misterius yang penuh keagungan. Berbulan-bulan kemudian, ia tiba di tanah yang asing baginya, sebuah tempat yang disebut Kufah. Di sana, Kian Santang mendengar tentang seorang pria tua bernama Ali bin Abi Thalib, seorang pejuang yang tersohor akan kebijaksanaan dan kekuatannya. Tanpa ragu, Kian Santang mencarinya, yakin bahwa inilah lawan yang dicarinya. Ketika akhirnya bertemu, Kian Santang memberi salam penuh hormat dan berkata, "Wahai Sayyidina Ali, aku telah mengarungi dunia untuk mencari seorang yang mampu menjadi lawan tandingku. Aku mendengar bahwa kau adalah prajurit terhebat di muka bumi. Maukah kau bertarung denganku?" Sayyidina Ali tersenyum tipis, seolah membaca maksud hati Kian Santang. Ali lalu menancapkan sebuah tongkat kayu ke tanah di hadapan mereka dan berkata, "Jika kau bisa mencabut tongkat ini, maka kau layak bertarung denganku." Kian Santang tertawa kecil, berpikir itu tantangan yang terlalu mudah baginya. Dengan satu tangan, ia menggenggam tongkat itu dan menariknya, namun tongkat itu tak bergeming sedikit pun. Kian Santang memasang seluruh kekuatannya, urat-urat di lengannya menegang, namun tongkat itu tetap diam di tempatnya seolah terpaku oleh kekuatan tak kasat mata. Keringat membasahi dahinya, napasnya memburu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakmampuan. Menyadari bahwa tongkat itu tak akan bisa ia cabut, Kian Santang menatap Sayyidina Ali dengan takjub dan penuh hormat. "Wahai Sayyidina Ali," katanya dengan suara bergetar, "engkau telah menunjukkan padaku arti kekuatan sejati." Ali tersenyum penuh kebijaksanaan dan berkata, "Ketahuilah, Kian Santang, bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada otot atau kemampuan, tetapi pada hati yang tunduk kepadanya." Malam itu, Kian Santang menemukan jawabannya. Ia tak hanya menemukan lawan yang tak tertandingi, tetapi juga pelajaran berharga tentang makna kekuatan dan kerendahan hati yang akan mengubah dirinya selamanya. Kian Santang terdiam di hadapan Sayyidina Ali, jantungnya berdetak cepat. Selama ini ia pikir dirinya tak terkalahkan, namun kini, di hadapan seorang lelaki tua dengan tongkat kayu yang tak bergeming, ia merasa kekuatannya tak berarti apa-apa. Kian Santang tertunduk, tetapi di dalam dadanya, api pertanyaan berkobar. "Wahai Sayyidina Ali," suara Kian Santang bergetar, namun penuh rasa ingin tahu yang tak tertahankan. "Bagaimana mungkin, aku, seorang prajurit yang selama ini tak pernah merasakan kekalahan, bisa dikalahkan oleh sebuah tongkat?" Sayyidina Ali menatapnya dengan pandangan tajam namun lembut, seolah melihat jauh ke dalam jiwanya. "Kian Santang," katanya, suaranya lembut namun menghentak, "kekalahan terbesarmu bukanlah melawan tongkat ini, melainkan melawan keangkuhan dalam dirimu sendiri. Sebab itu, hingga kini kau belum pernah merasakan darahmu sendiri." Kian Santang merasa seperti dihantam petir. Di balik tubuhnya yang gagah dan keberaniannya yang tak terkalahkan, ada sisi dalam dirinya yang selama ini ia hindari, rasa angkuh yang tumbuh. Karena tak pernah merasakan sakit, tak pernah terkalahkan, ia mulai menyadari bahwa bukan kekuatan fisik yang membuat Sayyidina Ali luar biasa, tetapi ketundukan dan kebijaksanaannya. Namun sebelum Kian Santang dapat berkata-kata, Sayyidina Ali perlahan-lahan mencabut tongkatnya dari tanah tanpa usaha berarti dan menancapkannya kembali ke tempat lain. "Kali ini lebih dalam. Jika kau masih ingin mencoba," ucapnya sambil melangkah menjauh, "cobalah sekali lagi." Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Kian Santang menggenggam tongkat itu, menarik sekuat tenaga. Tapi, kali ini ia menarik bukan hanya dengan kekuatan ototnya, melainkan dengan hatinya yang perlahan mulai tunduk, mengakui kelemahannya. Napasnya terengah-engah, namun sedikit demi sedikit, tongkat itu mulai bergerak.
Kian Santang terkejut, tangannya kini gemetar, dan darah segar menetes di jari-jarinya sendiri. Darahnya akhirnya keluar. Sayyidina Ali kembali menatapnya, tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. Ingatlah, Kian Santang, takdir tak membawa kita bertemu untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling menaklukkan keangkuhan dalam diri. Itulah lawan terberat yang akan kau hadapi sepanjang hidupmu. Di malam itu, di bawah bintang-bintang Kufah, Kian Santang tidak hanya melihat darahnya untuk pertama kali, tapi juga menemukan makna dari kekuatan sejati yang akan ia bawa pulang sebagai pelajaran terpenting dalam hidupnya.